warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Bapak Rumah saya, istri, dan saya lagi, Bapak Ibu. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan satu kesyukuran dari kita termasuk kita bisa hadir di tempat ini, dan yang sebenarnya sudah lama kita rindukan setelah Ibu Adi Al-Tati dulu pengawas kita dan dengan Bapak selamat ini bisa bertemu. Saya berharap Bapak Ibu di sini bisa ada yang paling tidak ada pengetahuan tentang apa yang dilakukan pengawas kita ini terkait dengan adanya punya pembelajaran dan bisa diimplementasikan, karena saya berharap, saya tadi cerita dengan Ibu Ketum, selama ini kita kan selalu bina anak-anak kita terkait dengan karakter, dan ada rencana ke depan yang ada pengawas kita pembinaan karakter guru. Dulunya kita fokusnya ke siswa. Alhamdulillah setiap hari Bapak Ibu sudah lihat apa yang kita lakukan. Kemarin juga ada pembelajaran karakter terkait dengan organisasi anak-anak kita, Remski, berbagi tahun 24. Itu sudah agenda rutin kita. Kemudian misi utama kita di Remski itu bagaimana anak-anak pembinaan karakternya, kemudian baca tulis Al-Quran, ya di situ pemberantasan Al-Quran, di situ ada literasi Al-Quran, baca Al-Quran, itu kita lakukan. Nah, kenapa kita berpikir lagi ke situ untuk berguru? Karena tentunya yang menjadi teladan dalam pembinaan karakter adalah yang paling penting teladan anak-anak, yang tentunya guru sebagai panutan, guru segala-galanya, pikirannya anak kita. Jadi semua perilaku dan karakter kita itu menjadi contoh buat anak-anak. Olehnya itu ke depan kita sudah fokus ke anak-anak, akan kita fokus lagi bagaimana ke guru, dan kita jangan takut belajar. Dan kita harus jangan malu mengakui bahwa selama ini apa yang kita perbuat ke anak-anak, apakah hanya mengajar, yang notabene transfer ilmu, apakah kita bisa mendidik atau tidak, itu ada dalam hati kita masing-masing. Olehnya itu Bapak Ibu, insya Allah ke depan dengan adanya Bapak pengawas kita ini, kita lebih artinya apa yang kita kerja kita ke depan kita bisa implementasikan nanti ke anak-anak dengan tentu bekal. Saya sudah membicarakan dengan Bapak Sekurikulum apa yang akan kita lakukan ke depan nanti ini terkait memberikan contoh dan teladan kepada anak. Karena kita guru adalah yang digugu, yang dicontoh, dan kemudian perlu saya laporkan juga Bapak Pengawas terkait dengan air ini terjadinya. Mudah-mudahan dengan kehadiran pengawas kita ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, karena kita tahu di sini kita fokus dulu pembinaan karakter anak-anak kita terkait dengan kurikulum dari masyarakat. Untuk lebih memperjelas kita persilakan kepada Bapak Pengawas. Untuk itu beliau melanjutkan penyampaian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita sempat bertemu. Sekalipun ini tidak direncanakan. Saya selalu bahasakan bahwa kita sebagai guru adalah orang tua kedua. Kita juga orang tua kedua. Karena selama anak didik kita ada berada di dalam lingkungan sekolah, mereka itu adalah anak kita.
Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang jadi guru penggerak di sini. Boleh kita mulai menerapkan, apalagi memang program Kementerian Pendidikan itu 3 tahun seluruh Indonesia, 3 tahun dari sekarang seluruh Indonesia dan semua sekolah harus sudah menggunakan kurikulum. Jadi alangkah baiknya kalau kita dari pihak sekolah menjemput bola. Paling tidak ya kita mulai belajar dulu, belajar arahnya kemana. Ini kurikulum sekolah penggerak ini seperti apa. Dan ini teman-teman guru harus mampu memahami murid kita. Itu yang utama, harus mampu memahami. Di kurikulum baru ini harus ada kesepakatan pembelajaran. Jadi kita tidak terlalu memaksakan apa, kalau hanya satu model itu. Kita harus memahami perbedaan yang ada di peserta didik kita. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Dan tentunya diawali dengan asesmen. Ada asesmen diagnostik. Kalau formatif itu sudah setiap hari kita lakukan. Ada asesmen diagnostik. Ini pun terbagi, ada non kognitif dan ada kognitif. Karena di sini harus kita melihat kelompok-kelompok anak-anak kita di kelas itu. Ada kelompok-kelompok yang sama, maka diberikanlah sesuai dengan minat mereka. Ada yang suka bola, maka buatlah sesuatu, sekalipun pelajaran apapun sesuai dengan minatnya itu. Jangan dipaksakan mereka masuk ke ruang yang bukan minatnya. Itu hanya gambaran-gambaran awal dari saya. Bapak dan Ibu, saya hanya ingin mengingatkan bahwa marilah kita membangun komunikasi yang baik antara guru dengan kepala sekolah, dan kita harus memahami fungsi kita masing-masing. Saya kira demikian bisa saya sampaikan. Ini Pak, mungkin sudah bisa mengarah ke kurikulum prototipe. Ini kan ada organisasi resik yang baru saja Ibu Yaswan bentuk, dan program perdananya itu Pak Jumat Berkah. Setelah saya pikir ada beberapa anak yang masuk pengurus itu, saya tunggu beberapa guru bahasa Indonesia untuk membantu membuat laporan kegiatan. Kemudian mungkin dalam bidang sosialnya ya pada saat dia menemukan di situ kerjasama. Cuma saya biasa bingung bagaimana asesmen kan kalau ini kan sudah merupakan salah satu contoh kurikulum prototipe. Kegiatan seperti inilah yang mungkin bisa dimasukkan dalam kurikulum prototipe. Cuma saya belum tahu bagaimana bisa supaya anak-anak yang lain juga berjamaah dengan kegiatan begitu, karena tidak semua bisa. Ya itulah tentunya ada asesmen diagnostik. Kalau jadi belajar dulu tentang asesmen itu. Dan semua siswa kita asesmen supaya kita mengenali mereka. Ini anak itu kemana? Karena saya belum dapat itu. Saya bikin RPP cuma saya raba-raba berbuku seperti ini yang dimaksud. Tidak ada yang jadi satu orang. Kelompok itu tidak jadi. Ada yang berangkat seperti apa itu? Kelompok orang jadi masing-masing di rumahnya ini mencari barang yang pernah di rumahnya, kalau saat dibutuhkan di rumah tidak ada, maka dia mencari di mana, mencari suatu keluar. Nah sudah dilakukan dalam kategori skala kecil, barang langka. Kemarin ada yang cari mentega, saya lihat mentega kita dapat di berapa toko. Nah di beberapa toko selanjutnya dia dapat. Mungkin begini Pak, kalau di prototipe kan kejadiannya Pak,
lain bisa simpel sedikit, misalnya kalau misalnya bisa dia bisa jalan juga di situ. Mentega kan satu kadar, seperti itu nih, satu cair, satu gelas. Ini kan kalau seperti yang Bapak jelaskan ini bisa jalan sesuai dengan minatnya anak-anak. Kemudian yang mana kita minati di situ, itu sudah masuk merdeka belajar. Artinya begini, tidak lari